Halo semua, nama gue Christian. Hari ini gue kedatangan salah satu konduktor dari Aperto Singer, namanya Ci Fatmawati, dan dia di sini mau kita ngobrol-ngobrol santai. Cici boleh kenalin diri, Ci. Ya, halo semua nih fans-fansnya apa ya disebutnya followersnya Christian nih. Nama gue Fatmawati Junaidi, gue konduktor dan pelatih dari Aperto Singers. Oke. Nah, sekarang kemarin tuh gue tuh lihat sendiri nih, dalam arti seorang Fatmawati ini tuh dia sangat-sangat passionate di dalam bidangnya dia. Nah, Cici tuh mulainya dari kapan sih Cici bisa dapat passion Cici di dalam choir ini? Apalagi banyak orang tuh nggak terlalu melek ya tentang choir. Cici boleh cerita nggak perjalanan pertama kali ketemu tentang choir di dalam hidup Cici? Waduh, ini yakin nih ceritanya panjang banget loh. Aduh, mulainya kapan ya? Mulainya mau udah lama banget sih. Dulu kayaknya waktu mungkin kayaknya waktu SMP kali ya mulainya. Lagi SMP tuh ikut paduan suara di sekolah, tapi sebenarnya bukan paduan suara, cuma vokal group. Tapi somehow entah kenapa vokal group tuh udahan, bubar, terus muncullah paduan suara. Kayak dulu tuh kayak pengen bukan pengen ikutan, kayak ada paduan suara udah aja, nggak ada niat ikutan atau apa gitu, secara yakin udah nggak bisa alat musik, nggak bisa apa gitu. Terus paduan suara tersebut juara lagi Oke. SMP tuh. Kan namanya juga lagi murid SMP ya, jadi kan tertarik pengen ikutan ya nggak. Nah, berikutnya pengen ikutan, mulailah dites ya, mulailah ikut ekstrakurikuler paduan suara ini kelas 3 SMP kayaknya mah. Dites lah ya, udah 1 semester gitu ikutan, terus dites. Dan cuma satu-satunya mungkin yang gak lulus tes waktu itu. Sampai malu setengah mati. Padahal di tesnya berdua kan, di tes nyanyi ya, vocalize ya. Dan tesnya tuh gue dan satu orang lagi mah di tesnya halnya yang sulit gitu, yang gue tahu sekarang itu sulit. Sedangkan gue tuh sangat mudah banget, misalnya dipencet nada C, teng, coba bunyi nada C, itu nggak sama. No wonder ya hari itu nggak lulus, pokoknya hari itu nggak lulus. Dan tapi itu teh memulai semuanya sampai hari ini. Karena nggak lulus kan penasaran dong ya, bener nggak? Kenapa ya gue teh nggak lulus gitu. Terus udah gitu kan masuk SMA barulah ikutan paduan suara beneran. Akhirnya diterima di paduan suara, tapi setiap kali ada acara kan paduan suaranya tuh dulu aktif, ikut kompetisi si paduan suara SMA tuh ikut bikin konser. Zaman dulu tuh udah kayak begitu. Tapi setiap kali latihan sering kali gue tuh cuma duduk di kursi cadangan. Jadi pada saat latihan teh, mungkin kalau misalnya persiapan untuk satu acara konser atau kompetisi 3 bulan katakanlah ya, sebulan pertama emang ikut nyanyi, tapi bulan kedua tuh kadang nyanyi, kadang duduk, kadang duduk, sampai 1 hari sebelum penampilan selalu duduk di kursi cadangan. Sampai agak sedih juga ya sih sebenarnya. Ini bener nggak ya gue ada di sini gitu? Nggak pernah, mungkin nggak tahu sebenarnya nyanyi atau enggak gitu. Tapi ada tapinya nih. Tapi setiap kali kompetisi, setiap kali konser, gue selalu ikut nyanyi dan orang lain yang duduk di kursi cadangan. Karena dulu tuh ikut paduan suara ada syaratnya, misalnya jumlah pesertanya nggak boleh lebih dari 40 orang. Sedangkan kita kan lebih. Entah kenapa gue yang selalu duduk di kursi cadangan, pada hari H-nya selalu ikut tampil, entah di kompetisi ataupun di konser. Nah, itu tuh membawa pengalaman yang lebih baru lagi. Jadi gue tuh penasaran musiknya kayak apa gitu ya, apalagi si guru gue tuh dulu suka cerita, dia suka nonton musikal apa gitu. Nah, ada satu hari pas 3 SMA gitu ya, gue tuh ada kesempatan ikut temen gue ke Hong Kong, nginep di rumah dia, di saudaranya. Jadi kan istilahnya cuma modal beli tiket. Terus gue nonton musikal Phantom of the Opera pertama kali tahun 93. Gue inget banget. Itu teh udah beli tiketnya, begitu datang deh seminggu kemudian gitu baru nonton. Kan main dulu, udah pas hari H-nya badai dong di Hong Kong. Kata nggak boleh pergi dari pagi teh, nggak boleh pergi sampai akhirnya badainya teh masih udah agak mereda ya kan, ada kategorinya kita boleh keluar atau enggak. Akhirnya nonton lah ke situ. Nah, sepulang dari situ kayak gue langsung punya cita-cita yang berbeda. Gue ingin jadi penyanyi opera.
Wow, oke. Dan di situ mulailah gue mencintai apa yang dinamakan lagu opera, mencintai yang dinamakan nyanyi. Walaupun mungkin dulu pengalamannya gitu, tapi mulai senang nyanyi, mulai tertarik dengan segala hal itu. Nyanyilah ikut paduan suara sampai 13 tahun lalu barulah menjadi konduktor. Oke. Luar biasa, tapi ya gitulah pengalamannya tuh dari hal-hal yang gitulah. Terus, dan terutama di bidang paduan suara ini teh sebenarnya lucu. Gue tuh seperti gue membahasakan diri gue tuh kayak perpustakaan berjalan. Jadi karena dulu nggak pernah dianggap bisa nyanyi di paduan suara, selalu duduk itu si cadangan seringnya. Jadi kalau misalnya ada konser orang lain atau ada kompetisi ITB waktu itu, gue nggak pernah diajak guru gue untuk nonton, sama sekali nggak pernah diajak. Sebenarnya sedih sih waktu itu, sedih banget kenapa nggak diajak gitu. Tapi karena begitu gue penasaran, gue tuh nonton sendiri. Jadi gue tuh nonton ITB dari waktu itu gue pertama nonton sampai hari ini. Gue selalu menonton kompetisi ITB tanpa ketinggalan semua kategori yang guanya bisa datang. Jadi gue tuh tahu banget, contoh misalnya Ave Marianya bikinannya Ivan Yohan, lagu itu paduan suara siapa dulu yang nyanyi, terus paduan suara kemudian dinyanyiin oleh BMS, terus dari BMS dinyanyiin lagi sama Ivan Yohan kembali dengan paduan suara Unpar. Itu gue tuh sampai hafal. Pertama kali Unpar juara dengan lagu yang ada sio-sionya, gue sampai hafal lagu ini dinyanyi siapa, sampai sebegitunya gue hafal waktu itu. Itu bener-bener sampai kayak perpustakaan. Gue sampai tahu nih, oh lagu ini baru nih, gue baru kali dengar, oh ini. Karena dulu kan belum ada YouTube, jadi orang terus nonton harus live gitu ya, harus langsung. Kalau sekarang udah nggak bisa, semua orang bisa di YouTube kapanpun gue bisa nyanyi. Jadi dulu tuh nggak ada, gue tuh sampai hafal si ini. Bahkan gue mengenal banyak pemusik tokoh terkenal tanpa gue nggak ada hubungan, gue hanya nyalamin ketika dia selesai konser karena gue merasa kagum dengan paduan suaranya. Yang lama kelamaan berikutnya jadi kenal sampai kayak begitu. Tapi kalau gitu berarti lu ini aja maksudnya kayak gig juga ya? Iya sih ternyata ya, setelah dipikir-pikir sekarang mungkin disebutnya gigih, tapi jangan dulu mah penasaran. Sebenarnya bukan karena gigih, sadar diri itu gigih, harus kita harus berjuang, tapi penasaran gitu. Kenapa gue nggak diajak nonton ya? Gue apa sih yang ditonton? Walaupun awal-awal gue nonton nggak ngerti dah itu. Kayak dulu tuh nonton kompetisi lagunya Warisan, ada Warisan 1, Warisan 2, Warisan 3. Setiap kali nonton denger lagu Warisan ya, paduan suara pertama masih kuat kompetisi. 40 paduan suara. Udah paduan suara ke-10, lagu wajibnya itu sama lagi, gue sampai ketiduran loh nonton. Tidurnya benar-benar tidur. Tapi itu udah tahu tidur gitu, besoknya tetap datang lagi. Berikutnya tetap datang lagi. Nggak tahu apa yang merasuki diri ya waktu itu, tapi datang semua loh. Dulu tuh beli tiketnya terusan, karena dulu ada tiket terusan di ITB itu. Terus segitunya. Tapi kalau gitu Ci, kan lo tuh berarti udah lama banget ya di bidang paduan suara ini. Iya, bisa dibilang udah lama. Apa sih yang bikin lo terus mau di sini gitu? Buktinya sampai sekarang lu masih di sini gitu. Karena buat info aja, gue pribadi kan fotografer, gue tuh bantuin Ci Fatma ini dalam dokumentasi Aperto Choir, dan emang dia seorang passionate banget gitu. Dan apa sih lu selama ini gitu sampai mau di sini terus di bidang choir gitu? Karena apa ya? Karena hobi kali ya, kan setiap orang kayak punya hobi. Kalau untuk hobinya kan orang bisa berkorban banyak hal gitu ya. Nah sama gue juga senangnya di paduan suara. Dan lama kelamaan setelah menjadi pelatih, ternyata hal yang paling menyenangkan adalah bisa berbagi ilmu sama penyanyi. Ketika penyanyi lu bisa menyanyikan dengan baik, kayaknya itu lebih sangat bangga daripada mendapatkan juara 1. Karena melatih orang tuh membantu penyanyi untuk menyanyi lebih baik dan benar, jauh butuh effort yang lebih panjang itu deh sekedar mencapai kejuaraan gitu. Jadi ketika dia bisa berhasil menyanyi, kayak seneng banget. Salah satunya itu ya, tiba-tiba punya tanggung jawab sebagai guru kesannya gitu. Terus kedua, terus senang nyanyiin lagu-lagu. Itu lagu-lagu tuh ya seneng pisan dinyanyiin lagu tuh.
lagu tuh macam-macam banget gitu. Jadi kalau kalian pernah ada yang nonton Alberto Singers, nontonlah tiap konser, karena semua lagu yang dipilih bukan lagu yang begitu ketemu di toko lagu terus beli terus nyanyi aja, enggak, tapi gue tuh benar-benar pilih lagu yang sesuai kemampuan kita plus lagunya enak tuh. Sampai kalau ada komposer ya, kalau teman komposer kita, kalau lagu buat Cipat mah harus enakan, kalau nggak enakan nggak mau dinyanyiin. Karena emang bener, karena lagu tuh kan perasaan hati kita ya, mengekspresikan kita. Kalau lagunya nggak enak, kita baru mau belajar. Nggak kepengen dong lagunya nggak enak, kan kita aja yang latihannya tersiksa. Kan beda dengan lagunya enak kan, apalagi itu maksudnya enak tuh melodinya enak. Apalagi ditambah syairnya, apalagi kalau syairnya bagus, syairnya mengena, itu aduh lebih ini lagi. Nah, supaya bisa nyanyiin lagu ini dengan baik, dengan sesuai dengan harapan si komposer, tentu perlu penyanyi yang mempunyai teknik yang baik juga. Itu sebabnya jadi lama-kelamaan akhirnya kayak punya tanggung jawab untuk melatih penyanyi sampai jadi bisa bagus, dan akhirnya bisa nyanyi bagus lagunya. Setiap kali dibagi jadi bisa. Dari nggak bisa baca not, sekarang semua orang bisa baca not. Dibagi lagu, belajar di rumah tuh jadi bisa. Tadinya kita semua sama-sama nggak bisa loh. Bukan datang dari awal yang paduan suara hebat di audisi, bukan. Nggak bisa aja, semua orang nggak bisa, termasuk gue sendiri. Dulu gue cadangan semua. Tapi semua jadi bisa, jadi seneng. Dan yang berikutnya, ternyata di dalam paduan suara kita gue mendapatkan kayak satu keluarga baru selain keluarga sendiri di rumah. Kayak seneng aja, kayak susah, kayak bisa saling menolong semua, saking udah lamanya udah kayak sudah mengenal karakter masing-masing gitu. Bahkan walaupun kita udah nggak satu kota, ada di luar negeri, ada di luar pulau, jadi tapi kayak selalu akrab gitu. Dan entah gimana kalau ketika kita berkumpul atau satu ketika di grup WA itu lagi aktif, yang dibicarakan hanya hal-hal yang sama berulang-ulang. Padahal aneh kan itu tuh, kayak kita ketemu ngomong itu, kapan hari udah lama ketemu ngomong hal yang sama lagi, kayak nggak ada bosannya, tapi hal itu tetap menarik karena sangat berkesan gitu ya. Jadi sampai sekarang jadi kayak punya keluarga besar, banyak banget di berbagai tempat di belahan dunia. Berarti dari awalnya choir, terus lu akhirnya jadi seperti keluarga ya choir lu tuh? Ya betul. Oke. Nah, kalau gitu kan berarti dulu punya pengalaman yang bisa dikatakan cukup menyakitkan ya, di saat orang-orang diajak buat pas konser tapi lu malah dibilang cadanganin. Tapi iya kan ada kan. Terus apa sih sebenarnya, ada kejadian apa lagi sih sebenarnya yang bikin lu tuh jadi pengen banget ke choir ini dan tetap lanjut di choir gitu? Sebenarnya bukan apa tadi bilang sakit ya, nggak sakit sih sebenarnya mah. Gue sih karena zaman dulu masih muda gitu, jadi kayak nggak ada perasaan sakit hati, kayak belum mengerti gitu kayak perasaan itu teh apa gitu. Gue tuh cuma penasaran gitu. Jadi kayak misalnya ada dulu tuh lagi SMP soal SMA lupa, ada kompetisi ITB kan dulu. Paling terkenal tuh kompetisi paduan suara ITB. Guru gue tuh bisa jemputin semua anggota paduan suara untuk nonton kompetisi itu loh, kecuali gue. Jadi cuma gue yang nggak dijemput. Terus kan gue tuh ya jadi makin penasaran dong, apa gitu yang ditonton gitu. Kayak gue tuh bener-bener penasaran apa sih yang ditonton. Ya udah, kayaknya kalau gue sih cuma waktu itu selalu berpikir ya udah nggak dijemput juga nggak apa-apa, gue juga bisa pergi sendiri, ya naik angkot aja nonton. Ya itu nonton yang lagu wajib warisan yang gue apa sih ini ditonton terus menerus ya gitu. Tapi membuat gue penasaran. Kayak dia suka lagi latihan, gue suka cerita, di kompetisi anak teh ya ada gini, di kompetisi yang biasa gini. Jadi gue tuh penasaran, jadi semua kompetisi gue tonton. Benar-benar gue tonton, bahkan gue berkenalan sama juri-jurinya, gue selamatin. Permulaan mengenal juri tokoh musik ada dari karena cuma nyalamin seketika terakhir setelah dia menjadi juri atau dia setelah menjadi konduktor dari satu konser. Cuma itu loh kenalannya. Terus kan berarti kan kalau gitu kan betul dulu bisa gue bilang di underestimate dong ya. Iya, di underestimate. Terus apa yang bisa dibikin lu jadi naik banget ke posisi konduktor gitu? Kadang kan gak semua orang penyanyi bisa jadi konduktor gitu akhirnya kan. Sebenarnya dulu tuh bukan underestimate, tapi memang kurang kemampuan, bahkan mendengar nada juga nggak bisa sama. Pencet piano, pencet apa, gue bunyinya pun berbeda.
Oh gue dong kalau gitu. Jadi bukan underestimate, memang belum bisa saatnya. Nah kalau misalnya kenapa jadi konduktor, itu juga semua berhubungan dengan rasa penasaran. Sebenarnya dulu di paduan suara yang dulu tuh kan guru gue punya misi yang lebih besar. Jadi dia paduan suara kita yang di Bandung tuh akhirnya diserahkan ke penyanyi-penyanyi yang sudah dia pilih untuk yang dia anggap bisa untuk melatih, meneruskan dia menjadi konduktor gitu. Tapi ternyata itu tidak berjalan baik. Somehow kita kalau belajar lagu kok sampai nggak beres gitu ya. Nah mulai dari situlah gue tuh penasaran. Suatu waktu kita tuh kayak udah lama lah kayak nggak terlalu aktif kan. Gue ikut paduan suara tuh nggak terus paduan suara, ada pasang surutnya, namanya juga anak muda ya. Lagi senang berenang paduan suaranya lupa, tapi entah gimana balik lagi ke paduan suara. Nah ada satu waktu juga kita tuh lagi, gua mungkin ya salah satunya yang lagi off aja lah, kayaknya lagi tuh lagi senang main tenis kayaknya. Jauh ya. Terus ternyata pas lagi main tenis tuh gue mendengar kok pada suara yang lain juga, orang-orang yang lain kok pada nggak aktif juga. Nah terus gue bilang kita nyobain lagi yuk, gue bilang 13 tahun yang lalu. Gue tuh penasaran, masa sih kita latihan lagu gini aja nggak bisa ya? Kan cuma latihan lagu bacaan loh, kita latihan, gue teleponin lah semua satu-satu, semua loh. Akhirnya kekumpul lagi, kita mau latihan dan tujuan utama pertama kita adalah kompetisi Asian Games, bukan kompetisi lokal lagi, Asian Games. Mantap. Terus latihan. Nah itulah di situ gue mulai menjadi konduktor sembari gue tuh kekurangan ilmu. Gue gak punya latar belakang musik, gue tidak bisa main piano, gue tidak bisa ketukan, gue tidak bisa main ya, nggak ada lah basic-basicnya yang dipunya oleh kita semua saat itu adalah cuma rasa penasaran dan kebersamaan aja. Susah ditanggung bersama, senang dinikmati bersama. Jadi kita semua sama-sama latihan dengan catatan kita akan menjadi champion di Asian Games. Wah, berlatih mati-matian kayak orang gila. Bener-bener loh semua orang, tapi hari itu kita kompak banget. Jadi kita kompetisi dan akhirnya hasilnya dapat silver. Nangis lah. Nangis banget. Kenapa nangis? Karena merasa kita tuh dulunya sebelum kita berlatih sendiri, dulu kita dilatih oleh guru kita. Tapi kok hari itu pas ada saat gue ngumpulin kan kita semua nggak aktif, termasuk guru gue sendiri pun sedang melaksanakan misinya di tempat lain. Jadi gitu kayak betul-betul sendiri. Gue tuh merasa sedih. Coba aja ya kalau guru gue itu ada di sini, kita mungkin bisa jadi juaranya, Koko. Ya namanya juga anak muda ya, dengan yang segala emosinya kayak begitu-begitu. Tapi dari hari itu gue belajar, bukan belajar sih, kayak masih penasaran. Coba kita ikut kompetisi lainnya. Kita coba ikut kompetisi lainnya, beneran loh. Di tahun yang sama kita kompetisi, gue inget banget kita kompetisinya di Manado. Dan itu tuh kita cuma dapat beberapa silver, 1 gold itu atau silver semua atau lupa. Terus kan ada meet the jury, bertemu juri, orang juri itu boleh boleh ngasih evaluasi kenapa kita dapatnya cuma silver atau apa gitu. Nanyalah satu juri, gue udah lupa namanya, botak-botak, gue lupa namanya. Yang botak-botak. Terus dia ngomong gini, kita kan nanya, gue tuh nanya. Terus dia jawab gini, I'm sorry, saya tidak bisa memberikan analisa karena kamu tidak in tune, karena kamu fals. Ada suaranya. Gue tuh langsung diam loh, sampai nggak bisa entah mau ngomong thank you, entah ngomong apa, gue tuh diem banget, kaget gitu dia ngomong begitu. Baru ada satu orang hari itu dia ngomong begitu. Tapi hari itu menjadi titik balik untuk semuanya sampai hari ini, bahwa kita kalau nyanyi yang paling utama adalah pitch-nya harus betul. Begitu pitch-nya betul, barulah kita bisa dinilai lagunya jadi enak, dinikmati orang akan bisa menikmati lagu kita. Kalau enggak kayaknya nggak akan jadi hari ini kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi semuanya atau tidak belajar sendiri, karena kita tidak ada pelatih, ya pelatihnya kita sendiri. Gue yang tidak berpengalaman ini saat itu sama-sama belajar. Jadi gue belajar menjadi seorang pelatih, penyanyi gue juga berlatih menjadi penyanyi yang baik. Ya kan waktu itu udah lumayan agak maju, jadi kita masih ada sumber YouTube, masih ada ikut seminar apa gitu. Sampai ke hari ini. Hari itu dia bilang itu, gue kaget sekali, tapi ya bisa dibilang itu
omongan dia yang paling jujur. Menyakitkan tapi membuat turning point yang mengerti, kayak membuka. Selama ini gue cuma jadi library mendengarkan paduan suara orang bagus, tapi gue nggak tahu bagaimana melatih itu menjadi tepat nadanya. Iya. Oh, karena itu tuh. Terus kan sendiri gitu kan Ci. Nah, apa sih yang bikin lu mutusin buat bikin Aperto? Kan Aperto berarti paduan suara kedua lu nih ya. Apa sih yang bikin mutusin lu bikin Aperto? Cuma satu sih, karena penyanyinya aja mau semua. Oke. Simple asalnya. Gak ada hal lain lagi ya, karena semua hayo tuh kita bikin sendiri aja. Udah. Jadi secepat itu dan semudah itu, gak ada perjalanan yang historik, gak ada. Semua mau, udah aja. Oke. Dan dengan tentu saja dengan moto yang baru. Bernyanyi sambil traveling. Karena kan zamannya sekarang zaman travelingnya, jadi intinya sih bukan traveling, tapi menyanyi yang menyenangkan sebagai satu keluarga. Betul. Oke. Tapi gini loh, kan gue tuh pernah ikut sama lu ya, waktu ke Singapura. Pertama kali Aperto kontes di Singapura. Nah, kontesnya itu tuh menurut gue lu berdampak banget loh. Karena banyak kan terhibur dan lu udah dapetin medali silver. Lu bisa ceritain gak Cici gimana perjalanan lu ke Singapura? Apa sih yang bikin lu pengen banget, ini Aperto pertama kali berdiri, gue kompetisi di Singapura langsung keluar negeri gitu, nggak kompetisi di dalam negeri gitu? Nggak ada apa-apa sih, cuma waktu itu teh kebetulannya sebagian penyanyi teh kayak udah mulai bekerja. Jadi kita memulai kayak dulu gue pertama kali jadi konduktor, gue udah bilang sekalinya kita ngumpul kita langsung ikut Asian Games. Sekarang dengan paduan suara yang bagus, sekalinya kita ngumpul buatlah mumpung masih semangat, mari kita bikinlah sesuatu yang akan mengasah kemampuan kita lebih daripada kita sekedar konser. Karena ini sebagian penyanyi kan berasal dari paduan suara yang lama. Berarti kan semua udah terbiasa dengan konser. Kita kompetisi. Wah, di mana ya kompetisi? Kan karena moto yang baru ya, bernyanyi sambil traveling, dipilihlah Singapura. Jadi kita mengusahakan sampai sana. Jadi benar kompetisi sampai sana dan tentu saja udah bermain dengan sangat puas bersama semua orang. Tapi waktu lu keren sih, karena kompetisi kedua lu waktu yang kita ke Macau ya? Kalau itu mah bukan kompetisi tapi festival. Festival. Apa sih sebenarnya bedain festival dan kompetisi? Kalau kompetisi bertanding, kalau festival kayak menyanyi bersama. Tapi keren sih, karena waktu kemarin di Macau juga animosi penontonnya tuh seneng banget lihat lu gitu loh. Enggak usah kan lu, kitanya juga seneng banget, kita berasa selebriti. Iya. Kayak apa ya? Mungkin kalau pada suara Aperto tuh kalau dibandingkan yang lain secara kualitas, mungkin orang lain yang menyanyikan lagu susah, berkualitas, teknik tinggi, banyak paduan suara orang lain di Indonesia ini yang jauh lebih hebat. Tapi apa yang kita punya kelebihan dari sebagai paduan suara Aperto Singers ini, kita tuh sangat menikmati musik dan senang menyanyikannya dengan suara dan gerak. Jadi hampir di setiap penampilan kita pasti menyajikannya dengan koreografi, tarian koreografi yang mana kita selalu kerjasama dengan Kang Asep. Tapi tiap kali kita tampil dan kalau beberapa kali konser atau tampil dimanapun, banyak penonton yang terhibur karena mungkin tidak semua penonton yang datang menikmati hanya cuma nyanyi aja. Contohnya seperti gue dulu ikut pertama kali yang penasaran ikut kompetisi kan gue saja sampai tertidur. Tapi ketika kita mendengarkan paduan suara sambil ada yang dilihat visualnya, orang malah lebih menikmati dan boleh bisa dibilang kita Aperto tuh kayak punya penonton yang berbeda, tapi orangnya tuh begitu Aperto konser kayak pengen datang karena tahu bakal ada tariannya dikit gitu. Nggak cuma sekedar nyanyi, itu berefek berdampak ke sana loh. Kalau Aperto tuh bahkan ada yang bilang karena kalau Aperto bikin konser mah sok programnya tuh sok beda-beda gitu, kayak menarik gitu. Suka begitu. Padahal kita tuh sebenarnya bukan sengaja bikin menarik, sebenarnya kita kehabisan ide pengen ngapain ya. Kan nyanyi mau Disney, masa Disney lagi bosen dong gitu, kan nyari yang lain. Nah yang lain ini kan jadi berkembang gitu. Nah kan mungkin kalau orang-orang tuh nggak
mungkin kalau orang-orang tuh nganggap paduan suara tuh dari gereja, paduan suara tuh dari kampus. Sedangkan lu sendiri tuh bukan dari kampus ataupun dari gereja, bukan di bawah naungan kedua itu gitu. Apa sih kesulitan lu tuh dalam membuat paduan suara, apalagi Aperto? Kamu umur berapa tahun sih, Ci? Tahun ketiga ya. Nah, apa sih yang selama lu 3 tahun ini tuh yang lu rasain gitu, suka dukanya tuh waktu ngebangun Aperto? Sebenarnya kalau ngebangun Aperto mirip sama ngebangun paduan suara gue yang sebelumnya sih. Kita tuh memang tidak di bawah naungan institusi apapun, baik itu segi keagamaan, universitas atau kantor. Kita tuh paduan suara yang berdiri sendiri, tetapi kita paduan suara Kristen. Kenapa? Karena kita semuanya orang Kristen dan kita menyajikan lagu-lagunya lagu rohani Kristen. Dan karena kita mandiri, tentu saja kesulitannya lebih daripada orang yang bernaung di bawah satu institusi. Salah satunya adalah contoh, kita nggak punya tempat latihan. Mau latihan di mana? Kita tidak ada tempat latihan. Kalaupun ada tempat latihan, tapi kan terbatas waktunya. Yeah. Dan tentu saja yang paling utama salah satunya lagi adalah segi keuangan. Kan kita tidak di bawah naungan, jadi segala sesuatu jika kita mesti konser, kita mesti beli lagu, kita mesti latihan, pinjam tempat dan sebagainya, semua uangnya, terutama keuangan ini didanai oleh kita semua dari paduan suara. Dan ya dari saya pribadi, terutama untuk kayak membeli lagu dan sebagainya, ada hal-hal banyak yang menggunakan fasilitas pribadi untuk sampai bisa Aperto ini terus berlanjut sampai ke hari ini. Oke. Terus apa sih sebenarnya yang lo harapin gitu dari Aperto dari ini? Mungkin jadi sebagai kayak ngelatih anak-anak muda biar lebih melek musik, atau apa sih, Ci, tujuannya lu bikin Aperto gitu? Yang satu sih gue masih tetap pengen kan tidak mostly banyak orang yang sudah ke gereja dan melayaninya di gereja, tetapi ada juga sebagian yang melayaninya tidak di gereja. Salah satunya adalah gue memilih melayani bersama Aperto Singers. Jadi kita tiap bulan selalu pelayanan ke berbagai gereja yang ada di Bandung. Bisa melayani bersama Aperto satu kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Karena kita benar-benar berdasarkan dari background penyanyi yang macam-macam, ada yang berkeluarga, masih kuliah, tapi kita ketemu di satu wadah, mempunyai visi yang sama, berlatih bersama tanpa ada bayaran, semua datang dengan sukarela karena hobi yang sama, dan akhirnya bisa melayani. Itu tuh satu kebahagiaan tersendiri gitu. Bukan sekedar ayo dipaksa, ayo ikutan, apa enggak gitu, tapi semua harus datang sendiri. Kesulitannya susah banget cari penyanyi. Kenapa? Karena kita tuh bukan paduan suara yang berprestasi secara misalnya juara satu kompetisi di mana, mungkin secara kualitas tidak sebagus orang lain. Kita tuh hanya melayani, tujuan utamanya selain kita mengadakan konser-konser, tentu saja yang menunjang pelayanan. Kenapa ada konser? Karena kita di situ lebih terasah. Kalau konser lagunya macam-macam banget, bisa jenisnya B, ada dramanya, ada apanya. Tapi jadi begitu kalau ke pelayanan kita lebih siap. Jarang orang yang cuma ingin pelayanan doang. Kadang-kala orang kalau ikut paduan suara lain, wah bisa pergi di mana, kompetisi di mana, jauh lebih aktif. Sedangkan kita Aperto Singers seakan-akan hanya seperti paduan suara lokal yang adanya hanya lokal, berdiri sendiri dan kayak masih baru bertumbuh. Jarang orang mau ikut sepertinya. Atau mungkin karena ini baru menjalani ke 3 tahun, orang belum mendengar sebandung ini ada, di Bandung ini ada Aperto. Mungkin kalau Bandung bisa bilang 100%, mungkin baru 1% yang tahu ada Aperto. Jadi mungkin kita harus meningkatkan marketing kita kali ya. Biar lebih dikenal, supaya banyak orang yang mau terlibat lagi di sini. Karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar acara yang bisa kita buat dan semakin banyak. Oke. Nah, tadi kan lu sempat mention tuh, berarti lu kekurangan penyanyi kan? Ada syarat khusus nggak sih buat bisa nyanyi bareng sama Aperto? Mungkin kayak lu harus bisa nyanyi, atau harus bisa baca not, atau cuma sebagai tekad aja pun lu bisa gabung di Aperto gitu. Sebenarnya Aperto tuh terbuka untuk semua anggota gereja. Semua orang bisa ikut, asalkan dia tidak buta nada, tidak tuli nada, cukup. Karena semuanya bisa dipelajari. Walaupun dia nggak bisa nyanyi pun lu open tetap.
nggak bisa nyanyi tapi bisa dengar nada kan, Iya, iya. itu open. Oh. Karena mostly kalau lu lihat sekarang yang ada di Aperto, Ah. awalnya pada nggak bisa nyanyi kok semuanya juga, tapi nggak buta nada, nggak seperti Oke. kayak gue zaman dulu dibunyikan nada apa Ah. bunyinya beda gitu. Karena nyanyi itu seperti les piano kan bisa dipelajari, baca not bisa dipelajari, semua bisa dipelajari. Jadi dia butuh boleh siapa aja asalkan tadi syarat tadi dan butuh kerajinan. Betul-betul harus pengen karena dia butuh berlatih. Oke. Nah, Ci kan kayak gitu tuh. Berarti Cici mengharapkan apa sih sebenarnya Ci? Kayak Cici pengharapan bakal datang lagi banyak penyanyi atau Cici lebih dikenal lagi di lingkungan Bandung, atau apa sih Cici sebenarnya yang Cici mau pengen banget yang Cici pengen banget dilakuin di tahun ini gitu? Tahun ini tuh gue dan ketua Aperto mengharapkan lebih banyak lagi penyanyi yang bergabung supaya apa? Supaya kita bisa berbuat lebih banyak, bisa bikin konser yang lebih macam-macam, mau bikin drama bisa drama, mungkin musikal bisa musikal, kan nggak mungkin kita berperan satu orang berperan dengan 5 peran ya. Berharapnya itu karena semakin banyak yang terlibat, semakin banyak acaranya, semakin programnya semakin menarik gitu. Oke. Lebih seru. Nah, mungkin Ci dari yang denger ini nih, mungkin ada yang tertarik gitu, pengen gabung atau pengen lihat dulu deh Aperto gimana, caranya gimana sih, bisa lihat di mana sih belajar Apertonya? Yang paling cepat Maya zaman sekarang masuk aja ke Instagramnya, bener nggak? Iya. Semua orang ini banget tuh Instagramnya @apertosingers pakai S belakang, @apertosingers. DM aja kita di sana langsung kok pasti ada yang jawab. Itu hal satu yang paling cepat. Kalau enggak ya kamu hubungilah ini pewawancara saya Christian ya. Nanti bisa dirujuk ke saya atau kepada ketua kita, boleh. Oke. Jangan ragu kok buat nanya-nanya dulu juga boleh. Atau kalian penasaran kita tuh kayak apa sih? Boleh juga cek YouTube-nya Aperto Singers, kan ada beberapa videonya. Oke. Nah, satu lagi Ci, ini terakhir deh. Cici pengen kompetisi di mana sih kalau ada waktu dekat ini? Ada apa ya? Target kompetisi di mana sih? Waduh, kalau tahun ini kompetisi nggak ada. Tapi tahun ini rencananya mudah-mudahan berhasil ya, makanya kita membutuhkan penyanyi yang lebih banyak, ingin membawakan musikal yang karyanya dibuat oleh orang Indonesia. Karena selama ini kita suka membawakan musikal di konser, tapi karyanya semua dari yang sudah ada di luar negeri, komposernya tuh di luar negeri. Sedangkan sekarang ini kita kan punya komposer di Indonesia banyak banget. Nah, kita berbeban untuk mempunyai lagu-lagu yang kita bisa bawain dari komposer sendiri. Ide ceritanya ditulis sendiri dan dibuat lagunya, aransemennya oleh komposer Indonesia. Mudah-mudahan terwujud ya. Teman-teman atau ya kalau yang mendengarkan ini ya podcast ini, yuk mari bergabung sama Aperto. Kita terbuka untuk semua penyanyi bagus, buat semua anggota gereja. Oke. Thank you Cici. Sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol nyantai. Iya, semoga bermanfaat. Amin. Thank you Ci.